dengerin. I just wanna see how beautiful you are. Nomaden itu solo project. Lu siapa sih? Gua bukan siapa-siapa gua. Katanya lu band. Bukan. Emang nomaden siapa? Nomaden tuh bisa jadi siapa aja, friend. Terus? Gue tuh cuman ibaratnya anggap aja gue tuh cuman sebagai icon lah supaya kayak bisa ngebantu merepresentasikan dari orang-orang tuh kayak harusnya nangkep nomaden nih, gue pengennya orang-orang tuh nangkepnya image-nya kayak apa gitu. Tapi nggak kayak ngeluarin pendapat dia di lirik-lirik lu itu? Pendapat sih enggak sih, cuman gue curhat aja dari lagu-lagu gue, friend. Kenapa lu? Ceritain dong dikit. Karena gue tuh dari kecil emang suka mengekspresikan apa yang gue rasain, tapi biasanya nggak secara verbal langsung curhat ke orang sih. Jadi gue biasanya berdasarkan sebuah media, cuman gue nggak terlalu suka nulis. Tapi akhirnya lu Nulis, tapi nulisnya bukan dengan kayak nulis sebuah buku atau nulis sebuah blog gitu. Terus? Nulis dari lirik akhirnya. Oh, Iya. dan akhirnya dia aransemenin Sendiri. beberapa Beberapa kali kayak ada juga kayak teman-teman deket gue, biasanya gue minta tolong gitu. Lalu, sebelum kita lebih lanjut pertanyaannya ke pertanyaan inti, nama lu siapa sih? Nama gue Fikri Arka. Nomaden ini band, solois, boyband. Kalau dari gue pribadi ditanya sih, gue nganggepnya Nomaden itu solo project. Tapi kalau manggung? Kalau manggung sebuah band. Kalau di dalam studio? Di dalam studio solo project. Solo project, nggak boyband ya? Nggak boy band. Oh, nggak boyband. Sebenarnya kalau di panggung tuh bisa jadi dua, bisa jadi solo project, bisa jadi band. Karena walaupun kalau menurut gua, walaupun misalnya ada additionalnya, tapi kita di situ manggung sebagai sebuah band, friend. Kalau ada satu yang kagak apik mainnya ya jeleknya bareng-bareng. Oh, Gitu. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yoi, Ini udah terjawab ya. terjawab. Genre lu apa ya? Jujur. Ini yang gue denger gini. Hmm. Di lagu First Sight itu kayak EDM. Hmm. Di Hello Goodbye itu kayak jazz. Iya. Sebenarnya random jadi orang. Sebenarnya kagak random. Punya pendirian. Punya dik. Cuman kalau gua itu ngerasanya dari awal Nomaden ngerilis. Jadi sebenarnya sebelum First Sight kan ada lagi tuh. Destiny judulnya. Tahun 2018 juga kalau nggak salah rilisnya tuh. Tapi itu lebih EDM lagi, EDM-nya lebih kental lah. Ibaratnya tuh gue dari awal ngerilis Destiny sampai rilisan gue yang paling terakhir ini Silver Lining itu bisa dibilang apa ya, jejak dari pencarian jati diri gue di dalam musik. Jadi lu sebelumnya belum menjadi diri? Mungkin sekarang pun belum. Mungkin, gue nggak tahu. Lu menjadi diri apa? Kagak tahu, friend. Yang penting pokoknya selama gue ngerasanya gue seneng dan gak dibuat-buat, maksudnya kayak apa ya, gue nggak membuat sesuatu yang ibarat itu konteksnya maksa gitu loh. Gue ngebuat sesuatu yang gue nggak suka, itu baru menurut gue nggak sesuai sama prinsip gue. Itu udah kejawab kan? Ya kejawab ya, kurang lebih begitulah. Jadi genrenya Gak tahu gue kalau ditanya. nggak tahu. Nggak tahu. Jadi itu tergantung orang-orang ya. Tergantung orang-orang. Pandangan orang-orang kayak gimana ya udah gitu. Iya. Yeah. Jadi lu nggak memaksakan bahwa Nomaden ini genrenya jazz. Misalnya jazz, kalau misalnya gue ibaratnya mengklasifikasikan Nomaden itu sebagai jazz, berarti kan sama aja gue kayak apa ya? Jadi mengerucut pendengarnya. Artinya cuman ya audiens gue cuman bisa orang yang suka jazz. Gue sih nggak mau ngambil pusing, terserah aja siapapun itu. Selama lu ngerasanya lagunya masuk di kuping lu ya nikmatin aja. Gitu. Next ya. Yuk lanjut. Sejak kapan lu main musik? Gue nyentuh instrumen itu pertama kalinya umur 7 tahun. 7 tahun. Alat apaan ya namanya? Alat drum. Waduh, nggak bisa dicontohin dikit. Kagak ada drumnya, friend. Oh, cetek-cetek. Ini
Bisa, nggak tahu deh. Gue udah lama nggak main drum nih. Oh, coba. Nggak bisa. Oh, awal gitu loh. Gimana? Mainin deh. Boleh? Enggak, kayak Ketukan nada apa gitu kayak. ketukannya ya paling tim songnya lagu Pornhub bisa gue. Anjing. Mau nggak? Oh, lu pernah banget ya? Iya, gue anaknya Pornhub banget. Oh, gitu. Tah, tah, kayak gitu. Iya. Itu kan Pornhub. Biasanya ada logo itu Pornhub Community, anjing. Tapi lagi keren tuh. Siapa yang pertama tuh? Yang pertama apa ini? Urutan pertama kan Nalangnya Khalifa. Lana Ah, Rhodes. Lana Rhodes. Iya, iya. Jadi YouTuber soalnya sekarang. Oh, gitu deh. Nah, dia pacaran sama Atlet ya? bukan, YouTuber juga. Jadi ada YouTuber terkenal di Amerika itu namanya Logan Paul. Dia punya temen lah kayak best friendnya dia itu pacarnya Lana Rhodes, Pak. Gue nggak tahu sih apakah sebelum jadian itu memang udah. Gue soalnya kagak nonton Lana Rhodes sebenernya. Oh, gitu. Kagak nonton. Tapi inilah langganan lah. Kenal lah. Kalau misalnya gue ketemu di pasar misalnya. Ini konteksnya beda. Gak lucu ya? Gak lucu. Maaf, friend. Lanjut, Fred. Lanjut. Biasanya nih selain lu mainin lagu lu mainin lagu siapa? Biasanya gue jarang banget bisa mainin lagu orang sih. Tapi akhir-akhir ini gue lagi seneng banget ngulik lagu best partnya Daniel Caesar tapi yang di cover sama Jacob Collier. Nyanyi dikit tuh. Gak bisa gue nyanyiin itu. RF. Gimana ya refnya best partnya? Gue gak hafal liriknya sih. I just wanna see how beautiful you are. Kenapa lu milih genre best part itu kan? Best part emang genre-nya apa sih? Kagak tahu juga gue. Tapi dia rada-rada slow gitu ya. Ada slow. Pop ya? Mungkin. Maybe. Mungkin. Tapi yang di cover sama Jacob Collier ini tuh dia lebih playful gitu di pianonya. Oh, dia lebih main di piano aja. Iya, dia piano Nggak doang. main yang lain deh. Enggak. Piano Oh, aja. langsung? Kagak. Oh, enggak. Kagak. Suling-suling gitu. Kagak juga. Oke. Berarti lu cuman kayak ngedengerin aransemennya terus kayak wah enak nih lagu kan gitu. Iya. Karena gue belajar kan gue biasanya belajar soal musik itu kalau nggak dari temen, biasanya gue belajar sendiri. Tapi gue jarang banget kayak ngebuka video soal teori kalau musik ya. Jadi gue biasanya kayak misalnya ada lagu nih yang gue suka, gue dengerin, gue coba tiru. Oh. Gue cari sendiri tapi kuncinya gue nggak nyari juga kayak chordnya apa di Google nggak. Tapi kebanyakan yang lu suka gitu genre-nya lagu-lagu kayak siapa ya? Yang inspirasi lu banget apa? Inspirasi sebenarnya agak banyak sih Dik, tapi gue akhir-akhir ini lagi seneng banget sama yang berbau gospel, musik gereja gitu. Oh gitu. Iya. Suaranya bagus. Suara choirnya bagus, terus musiknya tuh kayak apa ya, bassnya, ketukannya kayak Bass suara. irama, bass instrumennya friend. Oh gitu. Iya. Tapi tadi pagi gua kasih denger lagu dulu ke temen gua. Dibilang suara lu ada bass-bassnya gitu kan. Apa sekalian main bass? Enggak gitu kan. Tapi gue tapi gue sebenarnya suara gue kalau gue ngerasanya tuh di tengah-tengah sih. Gue nggak bisa terlalu rendah, nggak bisa terlalu tinggi. Kalau lu ngobrol ini cempreng. Cempreng. Nyanyi pun juga kayak cempreng deh. Bass. Bass. Lu dengerin lagunya yang mana tuh? Yang mana? Jakarta. Versailles mungkin ya. Versailles tuh sebenarnya agak terlalu kerendahan buat suara vokal gue sebenarnya. Oh tadi jadi lu maksain gitu. Jadi itu salah satu pelajaran yang gue petik dari gue bikin lagu Versailles. Kalau misalnya gue mau bikin lagu ke depannya gue juga harus nyocokin sama tangga nada gue. Karena kadang-kadang kalau misalnya gue nyanyiin live Versailles,
Makanya gue jarang banget, kayak gue nggak pernah deh bawain live first sight, karena itu tuh kayak terlalu rendah gitu. Bisa aja gue mainin tapi ya harus gue transpose, mainnya harus dari kunci yang lain. Tapi itu di Spotify paling banyak dengar ya. Iya, itu paling banyak. Tapi kalau di live gitu nggak pengen tuh orang-orang. Sebenarnya harusnya gue ngebawain lagu first sight, karena menurut gue karena secara statistik itu jumlah diputar itu paling banyak, harusnya ada lah orang yang nggak tahu gue tapi tahu lagunya gitu. Tapi gue belum pernah bawain lagu itu live. Pintar lu bakalan bawain. Bakalan. Pengen nyobain. Pengen. Harus. Iya. Ini seru sih kayaknya. Kok kita daftarin Oh, sih. gue pernah bawain itu live, tapi sekali doang. Itu 2 tahun yang lalu. First sight. Oh gitu. Oke, kita next question, Bro. Yes. Jadi genre lu itu random ya? Random. Jadi genre lu itu menurut pandangan orang-orang aja ya? Anggap genre lu jazz ya udah jazz. Iya. Rock ya udah rock, padahal nggak ada rock-rocknya. Kali lu pakai rock ini ya. Tai lu dik. Terus genre random selama ini lu buat tuh lagu aransemennya. Lu yakin memiliki pasar di Indonesia sementara sudah banyak musisi yang seperti lu? Contohnya yang lagi-lagi booming lah kayak Siapa ya? Mas Mas Pam. Gue nggak terlalu ngelihat musik nomaden ini, project nomaden ini sebagai sesuatu yang terlalu bisnis gitu sih. Ya udah, gue kalau misalnya gue mau bikin lagu ya gue bikin. Kalau gue masih seneng ngelakuin musik ya gue lakuin. Jadi kayak hobi. Bukan kayak untuk mencari suatu nafkah gitu. Enggak, nafkah kalau lu punya anak kan sama istri. Pencaharian lah, mata pencaharian. Buat nama-nama jajan. Buat nama-nama jajan. Gitu. Ya kalau dapat alhamdulillah. Tapi tahun ini enggak ya? Tahun ini alhamdulillah ada rencananya. Walaupun corona ini gue udah ada satu virtual konser kemarin. Rencana dalam waktu dekat ini juga ada virtual konser lagi. Ada beberapa tapi nggak tahu apakah udah fix atau belum. Jangan disebutin lah soalnya dia nggak sponsor gue kan. Iya jangan disebutin. Jangan disebutin lah ya. Intinya ya ngalir aja lah, kalau ada rezeki jemput, kalau nggak ada ya udah. Berarti kalau kita ngomongin genre, berarti udah kesimpulannya nomaden itu random orangnya. Kalau dari gue gitu. Ya, benar. Ya. Betul. Ya, oke. Terus Apa ini? pasar yang lu tuju dari lagu-lagu lu kemana, Fred? Pasar yang gue tuju. Pasti ada tujuannya lah. Pasar yang gue tuju sebenarnya setelah gue pada saat gue awal banget nomaden nih, sering berjalannya waktu tuh gue nggak tahu sebenarnya ini lagu tuh bakal masuk di mana. Justru malah gue berharapnya tuh pasarnya tuh bisa masuk pasar Amerika lah. Ibaratnya kan gue ngimpi nih. Gelap. Kan pasar Amerika. Pasar ya, gelap ya. Kagak ada bea cukai, gelap kan gitu. Oh, iya. Di pasar gelap ya. Iya. Enggak, tapi kayak gue nggak ada kepikiran, nggak kebayang aja gitu. Ada nggak ya orang-orang? Sebenarnya nggak harus nungguin di mana itu sih. Gue kayak nggak terlalu mikirin aja sebenarnya siapa yang bakal suka lagu-lagu gue. Oh jadi intinya lu suka ya udah, lu nggak suka ya udah gitu. Iya. Dan pada akhirnya juga kalau gue ngeliatnya tuh lu nggak bisa tahu gitu loh. Lu nggak bisa nebak kayak kira-kira nih orang yang suka lagu gue nih kayak mungkin orang ini seleranya seperti apa dalam berpakaian, atau misalnya dia gitu-gitu loh, maksudnya kayak gitu loh. Pokoknya gue kayak ya udah random aja, bisa ini bisa itu. Kenapa milih nulis lagu bahasa Inggris dibanding Indonesia, sementara lirik bahasa Inggris memiliki resiko sulit dimengerti oleh orang Indonesia, terutamanya untuk orang-orang yang tidak berpendidikan ya, pendidikan bahasa Inggris. Ini sebenarnya pertanyaan bagus nih Dik, karena belum pernah ada yang nanya. Tapi kayak sebenarnya gue pengen banget nulis lirik bahasa Indonesia, tapi gue nggak bisa aja. Nggak tahu kenapa, nggak tahu. Nggak freak, emang nggak bisa aja. Kayak pada saat gue setiap kali gue mau nulis lagu, ya
ngalir aja gitu. Gue nggak terlalu pakai teori juga sih sebenarnya. Ya apa yang mau gue tulis selama misalnya cocok sama lagunya, nadanya pas, jumlah katanya itu pas, ya udah masuk. Tapi kalau misalnya nulis lagu bahasa Indonesia tuh belum pernah bisa aja. Tapi lu bakalan nyobain nggak? Gue udah pernah nyobain dan gue bakal nyobain terus sih. Kalau misalnya memang gue rasanya kayak coba bikin bahasa Indonesia, coba aja. Oh iya. Cuman antara lagu itu mau gue kayak share ke orang-orang biar bisa dinikmatin atau enggak, gue nggak tahu. Rokok. Rokok. Aman, let's go. Lu mau ngerokok juga, Dik? Iya. Nih rokok gue aja. Udah. Gua ngapa tuh, Man? Kiblat apaan ya? Kiblat dalam bermusik. Ya. Kiblat dalam bermusik mungkin salah satu influencer besar itu Hon. Hon apa? Ada Gua duo. Hon apa kon? Hon. Korn. Kalau korn Itu pasti. Korn metal yang pakai K kan. KLRK. Iya. Korn apa? Itu kesukaan gua. Des tah des tah. Tadi dia dibahas kan? Udah dibahas kan? Oke. Sampai pornstar udah di aman. Nyoy itu ada nyoy. Kan semua wanita pernah coba. Astaga. Ya, kiblat Hon itu dari Inggris. Mereka itu 2 orang. Hon, terus gue suka Prep, terus Jacob Collier. Oh, lu mirip-mirip tuh sama Prep. Iya, ada mirip-mirip sama Prep. Cheapest Fly. Oh, salah. Iya. Itu Prep. Cheapest Fly. Tet gitu. Iya. Coba sekali. Tet. Iya. Udah berapa lagu yang buat? Yang belum, udah sama yang belum dirilis juga. Iya. Lagu jadi apa lagu nggak jadi juga dihitung? Lagu jadi. Sejujurnya jadi atau nggak jadi gue nggak tahu sih berapa banyak. Puluhan? Tahu ya. Mungkin kalau yang jadi mungkin antara berapa belas sampai berapa puluh kali. Oh, belasan lah ya. Nah, Aman lah itu pertanyaan lah. Itu easy banget, Fred. easy ya. Easy. Gue nggak pernah ngitung soalnya, Dik, maaf. Besok hitung kalau gua tanya lagi. Iya. Biar tahu tuh penonton, Fred. Ntar gue hitung dulu. Proses dalam membuat lagu. Inspirasinya gimana? Inspirasinya kalau dari yang udah nih, itu biasanya berdasarkan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di yang gue alamin lah dalam insiden. Insiden. Iya. Terus tapi gue nggak niatin, misalnya gue lagi nulis lagu, misalnya gue nemu chord enak nih, progresinya asik, gue nggak niatin ini lagunya kayak tentang ini, enggak. Gue biasanya mulai dari kata per kata itu yang ntar merujuknya itu kira-kira ke ceritanya kayak gimana gitu. Biasanya kayak gitu. Harus patah hati? Enggak selamanya. Enggak selamanya. Terus harus sendiri tenang atau gimana? Gue biasanya sih mungkin ya harus sendiri tenang. Di mana tuh? Di rumah sih biasanya. Kamar? Balkon. Nggak di kamar mandi kan? Iya, kamar mandi biasanya untuk kalau misalnya gue lagi kepikiran nada. Karena boker tuh biasanya inspirasi tuh datang terus, kan. Kan suara lo jadi bagus kamar mandi kan? Iya. Kan? Nah, gue voice note gitu. Oh gitu. Nah, Jadi kamar mandi juga lah ya? kamar mandi itu salah satu yang paling utama sih. Terus biasanya nih buat lirik dulu atau nada? Biasanya kalau dari yang udah-udah sih biasanya nada dulu. Nada dulu biasanya. Karena balik lagi sebenarnya gue nggak suka nulis. Gue nggak tertarik sama hobi menulis ini. Dalam menulis lagu, Ya, berdasarkan pengalaman pribadi atau cerita orang? biasanya berdasarkan pengalaman pribadi. Tapi ada juga yang dari cerita orang. Kebanyakan Pengalaman pribadi. pengalaman pribadi. Berarti lagu-lagu lu selama ini
Sedih juga ya. Iya. Oh, Berarti artinya sad boy. sad boy. Oh, ada lagu buat siapa gitu enggak ya? Mungkin. Soft boy. Soft boy. Soft boy. Soft boy. Enak. Astaga. Baik. Astaga. Kedengeran loh. Oh gitu. Aji Gilang kapan putus sama Enak? Gila. Bung apa tuh man? Enggak salah. Yes. Jangan nikah tadi. Aman. Lagu buat Pink kapan? Ya. Astaga. Iya juga ya. Iya juga dong. Kita lanjut, Fred. Lanjut. Lanjut, Fred. Coba ceritain pengalaman pribadi lo yang diangkat jadi lagu. Satu lagu aja. Yang memang yang momennya Jakarta sih. Jakarta. Kenapa? Dari gua kecil sampai gua lulus SMA itu karena gua anak paling kecil juga di keluarga, gua tuh paling dimanjain gitulah ibaratnya. Jadi gua kaget aja pas gua kuliah jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Ya kaget aja gitu sendiri ternyata. Padahal pas gue SMA itu gue pengen banget, kayak gue pengen deh kuliah bisa di luar kota gitu atau di luar negeri deh, biar gue ibaratnya gue pengen nyoba hidup sendiri, kayaknya asik juga gitu, dimana gue punya tanggung jawab penuh atas tindakan-tindakan gue, tapi ternyata sepi juga. Dan gue biasanya nih kalau dulu gue tuh nggak boleh nginep misalnya di rumah teman pas gue masih sama orang tua gue. Sekarang masih ada tapi. Masih ya, alhamdulillah. Tapi pas gue udah ngerantau, ujung-ujungnya juga gue nggak sering juga nginep di rumah temen atau di kosan temen atau di tempat tinggal temen gitu, nggak juga. Mungkin lo pas di kuliah lo sekarang nih, lo udah kuliah ya? Anak kuliahan gue, Si bocah nih. si bocah gue. Coba nyanyiin satu lagu yang paling terkenal. Lagu siapa? Lo. Kagak ada yang terkenal, friend. Gitar dong, pakai gitar dong. Yang sering orang nyanyiin depan lo. Hello goodbye. Halo goodbye deh. Silakan. Until then. Nah, dari situ, Fred. Tuh, malu gue. Enggak apa-apa, friend. Until then. Fales gue nggak tau nada gue. Terusin, friend, terusin. I will keep you like. Salah lirik gue. I will treat you like I've never done before. Gitu gak sih? Punya lagu anjing aja gua. Just how you wanted me to be your perfect man. I would na 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 na. 'Cause when the morning comes, then it is a goodbye. Say hello. To a goodbye, 'cause we'll never meet again. It's still hard. It's too dark. Thank you. Terkenal apa sih lo? Gua. Lo kan menyanyi. Nah, Terkenal apa sih? Menurut lo? nggak terkenal gua. Terkenal apa sih lo? Kagak tahu. Biar orang-orang pada tahu. Kagak tahu gua. Tapi pas lo manggung, Nggak tahu juga sih Dik. Soalnya kalau misalnya yang live konser yang pernah gua lakuin, gue nggak mikir ke sana sih sebenarnya. Gue cuma pengen ya gimana caranya gue bisa bawa asik suasananya lepas dari mereka tahu atau nggak tahu sama gue. jadi nggak ada yang tahu maksudnya. Gue nggak tahu apakah mereka tahu gue apa enggak, atau at least kayak tahu lagu gue atau enggak, gue nggak tahu. Tapi lu pernah perhatiin nggak gitu? Pas di panggung tapi ada yang nyanyi lagu. Iya, kalau itu ada. Berarti dia tahu lu kan? Berarti lu terkenal kan? Mungkin nggak tahu gue, mungkin taunya lagu gue. Bisa jadi. Jadi lu terkenal ya? Enggak. Enggak. Tapi mau jadi terkenal. Terkenal kayak gimana? Dikenalin orang. Dikenalin orang banyak. Nggak tahu sih Dik. Kalau misalnya terkenal mah ya gue biarin aja dah. Terkenal enggak terserah gue. Gue nggak mau mikir banyak gitu.
Yang penting lu jalan aja. Jalanin aja. Oke. Penting gonya mah seneng gitu. Tenang terus. Ini kopi susu Saujana ya? Iya, gue itu. Rasanya gimana tuh? Rasanya enak banget, ini murah ya? Murah kayaknya 18 ribuan gitu. Kalau nggak salah menu signature-nya ada yang warna biru tuh apa ya? Blue Moon. Ini udah open ya? Udah kalau nggak salah udah open di Tawakal 4 nomor 7 deh kayaknya. Enak banget itu tempatnya. Kayaknya harus datang sana kali ya? Harus balik jauh, kalau mau jauh. Iya. Meninggal biji mau copot parah. Lanjut, Bran. Ya. Nomaden ke depannya gimana? Kedepannya gue mau ngerilis album Yang lebih depan? yang paling deket. Yang Apa lebih nih? depan? Lebih depannya lagi. Pengen manggung sih gue, pengen sering-sering manggung Tapi terusin sampai tua. sampai senyamannya gue aja. Nama fans lo apa? Nomaden Mania. Mantap. Kagak. Mantap tuh anjing. Kagak. Apa, Bran? Nomaden. Huy. Komeng. Komeng banget. Enggak. di depan. Enggak tahu dik. Nomaden Lisius. Enggak tahu gue. Sahabat Nomaden. Enggak ya? Konco kental. Enggak itu ya. Enggak ya? Sobat ambiar enggak? Enggak sih. Jadi lu belum ngasih nama ke mereka. Belum. Tapi bakalan dikasih. Gue sih kayaknya nggak bakal ngasih nama ya, soalnya gue nggak tahu. Jadi biar mereka aja yang ngasih. Bebas. Oh, oke. Dari dulu pesan buat para nomaden mania. Anjing. Pesannya terima kasih banyak udah dengerin. Semoga lagu-lagu gue bisa tetap nemenin hari-hari kalian. Dah. Dari dulu Dadah. bilang love you. I love you. Kemana?